Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Ia pun teringat pada istri orang kaya di Surabaya yang hampir gila karena jatuh cinta kepadanya, sehingga ia terpaksa melarikan diri dari kota itu. Erwin mengambil keputusan untuk mendatangkan istri dan anaknya dari kampung, supaya godaan itu tidak akan berlarut-larut. Ia sudah bertekad untuk tidak lagi mengkhianati istrinya, Indah Hayati, yang amat setia. Istri Erwin dan anaknya yang sedang lucu-lucunya bagikan penawar dalam segala kesulitan dan duka, merasa berbahagia sekali dapat berkumpul lagi dengan suami dan ayah yang amat mereka cintai. Sebagaimana manusia biasa, mereka bertiga sesekali berjalan-jalan ke pasar baru atau shopping center, juga ke supermarket membeli susu bubuk untuk minuman si kecil. Tidak satupun dari orang toko yang mereka kunjungi mengetahui bahwa laki-laki yang berbahagia itu sebenarnya mempunyai nasib yang lain sama sekali. Bahwa bila saat sial datang, ia mendadak bisa berubah jadi harimau berkepala manusia. Erwin selalu menyadari ini dan tak pernah lupa mohon kepada Yang Maha Kuasa agar ia jangan berubah rupa di tengah orang ramai. Kalau terjadi di rumah tanpa ada yang tahu selain daripada istri tercintanya, apa boleh buat? Itu namanya suratan nasib yang tak terelakkan lagi. Kalau turun angin kencang atau dirinya mendadak merasa dingin, maka timbullah takutnya kalau ia akan berubah wujud. Ia lalu melihat ke sekitar dan berdoa agar jangan terjadi malapetaka, atau dia bergegas pulang agar kalau akan menjadi harimau, biarlah di rumah saja. Tetapi harapan manusia tidak selalu bisa terkabul. Begitu pula dengan Erwin yang dalam usia sekian muda sudah mengalami berbagai nasib yang menakutkan, yang aneh, diselang-seling dengan peristiwa-peristiwa yang menggembirakan. Hari itu, Selasa awal bulan Februari, seorang diri ia pergi ke rumah seorang kenalan yang mulai akrab dengannya, seorang asal Sulawesi Selatan, seorang keturunan Andi, jadi masih ningrat di daerah sana. Nama lengkapnya Andi Sabarudin, masih muda, seumur Erwin, masih punya ayah dan ibu di Sulsel, tergolong seorang hartawan, tetapi tidak termasuk orang sombong, karena merasa punya harta. Kau menepati janji Erwin, kata Sabar. Erwin tertawa ringan. Kau kira tidak? Aku selalu berusaha menepati janji. Entahlah kalau ada sebab yang menjadi rintangan. Ya, ini hari Selasa. Kata orang tidak baik untuk memufakatkan sesuatu yang sangat penting, ujar Sabarudin. Erwin heran mendengar soal penting apa yang mau dikemukakan sahabatnya itu. Mereka memang bersahabat cukup baik, tetapi belum pernah membicarakan apa-apa yang termasuk penting, apalagi rahasia. Semua hari kan sama saja, Sab, kata Erwin. Sabarudin pernah meminta kepada Erwin agar jangan mempergunakan Andinya. Memang kata setengah orang, hari Selasa dan Sabtu tidak baik untuk melangkah berpesta atau pekerjaan apa saja yang dapat dikatakan penting. Tetapi bukankah hari Selasa dan Sabtu semua berjalan seperti biasa? Kereta api, pesawat terbang, kapal laut, mobil tetap berangkat menuju kota atau negeri yang hendak didatangi. Orang tetap juga ke pasar atau ke ladang. Pembuatan gedung atau jembatan pun tidak dihentikan pada hari Selasa dan Sabtu. Jadi kurang masuk akal kalau kedua hari itu merupakan hari naas. Bagus, tepat alasanmu. Kalau begitu, hari ini kuceritakan masalah yang penting itu, kata Sabarudin. Mari. Erwin mengikutinya heran mengapa ia dibawa masuk kamar tidur. Tidak pernah terjadi begitu.
Sabarudin melihat keheranan sahabatnya, walaupun ia tidak mengatakannya. Ini benar-benar soal penting. Aku tak mau didengar oleh pembantu atau oleh pacarku kalau kebetulan dia datang. Pendeknya, orang lain tidak boleh tahu. Di kamar tidur yang cukup rapi bagi seorang bujangan semacam Sabarudin, Erwin dipersilahkan duduk. Ia pergi ke belakang dan kembali dengan 2 cangkir teh. "Kau mau menolong aku, Erwin?" tanya Sabarudin. "Mengapa kau bertanya begitu? Bukankah kita bersahabat?" "Ya, tetapi ku dengar kau tidak selalu mau," kata Sabarudin. "Aku tak mengerti maksudmu," jawab Erwin sejujurnya. "Kau tidak marah, bukan?" "Aku jadi heran. Marah mengapa?" sahut Erwin. "Aku sudah tahu siapa kau. Aku tak sangka kau sehebat itu. Kau begitu pendiam, seperti orang yang tak menyimpan apa-apa." Erwin agak terkejut. Kawannya ini telah mengetahui tentang dirinya, bahwa ia bukan manusia biasa seperti orang lain, bahwa kadang-kadang berubah jadi harimau. Dari siapa ia tahu? "Jadi kau tak mau berkawan lagi denganku?" tanya Erwin. "Gila kau ini. Aku justru bangga kau seorang yang mengobati orang yang sudah tak tertolong oleh dokter atau dukun," kata Sabarudin. Lega hati Erwin yang diketahui sahabatnya bahwa ia seorang dukun. "Ah, itu dibesar-besarkan orang, Sab," kata Erwin. "Orang yang benar-benar hebat memang biasanya merendahkan diri. Yang tanggung-tanggung biasanya omong besar," kata Sabarudin. "Pengetahuanku tak seberapa, semua pun berkat izin dan bantuan Tuhan," kata Erwin. Sabarudin yang taat beragama tambah senang mendengarnya. Beruntung rasanya punya kawan seperti Erwin. Aku ingin kau menolong aku." "Soal apa?" "Asmara," jawab Erwin. "Bukan, aku sudah punya pacar. Aku sayang padanya. Kurasa dia juga cukup sayang padaku. 1 cukuplah." "Bagus. Lalu aku bisa menolong apa?" tanya Erwin. "Kita ke ujung pandang, lalu dari sana ke Parepare. Kau mau?" "Untuk apa? Jadi turis domestik?" "Bagiku belum waktunya, Sab." "Bukan, untuk menolong aku. Kalau kau mau," sahut Sabarudin. "Kau bukan orang yang butuh pertolongan. Kau orang yang mampu memberi pertolongan. Kau tidak kekurangan apa-apa, bukan?" "Dalam hal ini kau keliru. Semua manusia butuh bantuan kadang-kadang, dan semua manusia dapat memberi bantuan dengan cara masing-masing. Coba katakan, manusia sehebat apa yang tidak memerlukan bantuan?" "Baiklah, aku tentu saja mau menolong kalau aku bisa," jawab Erwin. "Bisa, kalau kau mau. Aku punya seorang adik perempuan, umur sekitar 18. Sabarudin diam seketika. Dia memandang kosong ke depan, kemudian baru ia melanjutkan. "Adikku itu cantik sekali, salah seorang yang paling cantik di antara dara-dara di kampung kami." "Teruskan ceritamu," kata Erwin, mulai tertarik melihat bahwa sahabatnya itu menghadapi problema cukup berat. "Adikku itu sakit, Erwin, sudah lebih sebulan." Sabarudin diam lagi. Ia menduga bahwa adik sahabatnya mungkin diserang kanker. Penyakit itu tak dapat diobati oleh dokter. Sudah puluhan. Dukun pun sudah banyak sekali yang dipanggil. Tak seorang pun sanggup. "Penyakit apa itu, Sab?" tanya Erwin. "Penyakit apa itu, Sab?" "Adikku itu gila. Kami yakin oleh ramalan orang, sebab sebelum sakit ia masih cerdas. Kami mengharapkan dia seorang dokter atau insinyur. Penyakit itu datang mendadak." Atas permintaan Erwin, Sabarudin menceritakan bahwa sebelum sakit telah beberapa orang melamar adiknya.
Ada yang sudah punya istri dan banyak pula yang memang masih bujangan. Tak juga diterima karena mereka ingin ia mencapai sarjana. Mungkin ada di antara mereka yang sakit hati dan membalas penolakan mereka. Adik Sabarudin harus jadi miliknya atau tidak dikehendaki oleh siapapun. Caranya dengan membuat dia jadi gila. Bagi Erwin, cerita ini sama sekali tidak aneh. Di mana saja ada kejadian yang semacam itu, balas dendam melalui apa yang dinamakan jalan halus. Sakit hati terbalas. Undang-undang tertulis tidak dilanggar. Tak ada satu pasal pun di dalam undang-undang hukum pidana menyebutkan bahwa menganiaya atau membunuh orang melalui jalan guna-guna atau teluh. Kalian, maksudku keluargamu, menaruh curiga pada seseorang, tanya Erwin. Kami, termasuk aku yang turut hadir di sana, telah memanggil beberapa tukang tenung untuk melihat siapakah yang telah menjahili adikku. Tetapi keterangan mereka samar-samar dan berlainan pula yang seorang dengan lainnya. Ada yang mengatakan orang yang menjahati adikku tinggal di sebelah barat, berbadan gemuk dan berkulit hitam. Ada pula yang berkata bahwa laki-laki yang jahat itu telah meminta pertolongan seorang perempuan untuk membuat adikku jadi gila. Kami hanya bisa meraba-raba, tiada pegangan yang pasti. Penyakit gila adikku itu semakin parah. Apa dia tidak pernah menyebut nama seseorang? Tanya Erwin. Sepanjang tahuku tidak pernah. Kalau begitu, yang mengerjai adikmu itu termasuk kuat ilmunya. Kalau aku boleh tahu, siapa nama adikmu itu? Dari tadi kau belum menyebut namanya. Farida, jawab Sabarudin. Lengkapnya Andi Farida, kata Erwin. Ya, begitulah. Kasihan dia. Memang di sana-sini ada wanita-wanita yang dijahili oleh laki-laki yang kecewa. Ini suatu resiko dari kecantikan. Apa yang dikatakan Erwin dalam keterus-terangan benar. Andai kata Farida berwajah dan berpotongan jelek, tentu tak ada orang yang akan bersusah payah menganiaya dia. Tak akan jadi rebutan.